lagi ada kerjaan mendadak, itu mau ada rapimtas dengan menteri gitu. Jadi berapa kali saya sampai, aduh ini kenapa belum selesai. Terus kemarin sudah saya sampaikan ini ya, nilai UTS kalian ya. Relatively sepertinya nggak ada masalah di UTS kalian. Ada beberapa mungkin yang kurang, itu ada ini apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang nggak semua ini dijawab gitu, kayak misalnya yang terakhir itu untuk apa namanya, untuk yang penentuan time breaker rule gitu kan, ada di situ bagaimana dengan eh, P3W mana yang digunakan, terus sama bagaimana perlakuan dengan dividen. Nah itu kan kalau karena memang ditanyanya dalam bentuk kalimat, itu mungkin beberapa dari kalian itu agak miss ya, jadi tidak dijawab gitu. Terus terkait dengan apa namanya, hitung-hitungan, so far sih ya memang beberapa banyak yang ini juga ya, nggak tepat ininya. Cuma memang walaupun hasil akhirnya salah, tapi tetap saya lakukan penilaian gitu, karena saya lihat oh ini salahnya dari sini gitu. Dari situ aja yang mungkin saya cut, yang kemudian saya kurangi nilainya. Tapi so far sepertinya masih bisa ini ya, masih bisa sesuai dengan harapan lah. Untuk yang UAS, sebentar saya harus charger ini ya. Untuk UAS saya harapkan tidak turun dari sekarang, kalau bisa dinaikkan. Plus dengan nilai tugas-tugas kalian, saya rasa kalau yang belum dapat A atau A minus itu bisa ngejar, gitu. Karena apa namanya, saya lihat nggak ada yang terlalu jatuh gitu ya, nggak ada yang terlalu di bawah itu. Semuanya masih sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin strateginya karena nanti mungkin masih juga open book ya. Selain kalian baca-baca tentunya, kalian juga buka tuh seluruh seluruh apa namanya, seluruh bahan-bahan gitu ya. Ada beberapa buku kan, dari bukunya dari DDTC, terus dari bukunya yang pegangan kita International Text. Mungkin baiknya sih kalian juga baca juga gitu. Maksudnya dalam artian beberapa saya lihat mungkin ada yang ngambilnya dari buku internasionalnya langsung. Eh, Mungkin belum belum sempat paham dengan kalimatnya gitu, atau mungkin pakai Google Translate jadi seolah-olah kayak ada muter-muter gitu, karena langsung kalimat bahasa Inggrisnya gitu ya. Terus terkait dengan tugas, kemarin memang ada yang kalau nggak salah 2357 dari kelas ini, 2357 ya. Tapi alhamdulillah masih masih ini ya, masih sesuai dengan, masih tepat waktu lah. Saya kan kemarin memberi batasnya 2359 ya. Karena apa namanya, ternyata ada 2357, alhamdulillah kemarin. Cuma belum sempat saya cek lagi apakah sudah lengkap semua. Saya harapkan sih lengkap semua, karena itu yang nanti bisa saya gunakan untuk bisa membantu kalian gitu ya. Oke, saya bingung kemarin sampai di mana, mungkin dari awal aja ya, nggak apa-apa, ini bahannya juga nggak terlalu banyak. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan passive income. Sebelumnya kita sudah membahas bisnis income, bisnis profit. Sekarang kita akan membahas passive income. Sebenarnya passive income-nya ada beberapa, royalti salah satunya, tapi memang untuk yang dibahas di chapter ini adalah dua, yaitu dividen dan bunga. Dividen sendiri di P3B diatur dengan pasal 11, pasal 10, artikel 10, sedangkan bunga dibahas di klausul artikel pasal 11. Kenapa digabung? Karena kurang lebih perlakuan pajaknya sama. Kurang lebih perlakuan perpajakan sama antara dividen dan bunga.
Apa sih yang dimaksud dengan passive income? Passive income itu pada intinya sebenarnya seorang investor dia tidak melakukan apapun dengan uangnya itu, cukup menanamkan atau menaruh ke dalam suatu instrumen sudah memperoleh penghasilan. Makanya disebut sebagai passive income. Di sini di chapter ini adalah terkait dengan dividen dan bunga. Kalau dividen pastinya dia menaruh uangnya, menaruh modalnya itu ke dalam kepemilikan saham, gitu ya. Baik kepemilikan saham langsung maupun dalam bentuk portofolio. Kalau kepemilikan saham langsung itu artinya dia memang dia terjun di, misalnya ada dia menanamkan modal langsung 30%, 50% dan sebagainya. Dan memang untuk dia memang long term gitu. Sementara kalau portofolio dia pembelian saham melalui publik, misalnya melalui bursa saham gitu ya, bursa efek. Sedangkan kalau utang dia berarti membeli instrumen debt, misalnya mungkin bond korporasi gitu kan. Jadi obligasi swasta, obligasi swasta atau obligasi pemerintah. Dan sebagai imbal baliknya dia akan memperoleh interest atau bunga. Tapi memang simply kedua pendapatan tersebut diperoleh dia tidak melakukan apapun, hanya menanamkan modal, hanya memberikan pinjaman. Selesai, tidak dilihat-lihat, besoknya dapat menghasilkan imbalan. Itu makanya disebut sebagai passive income. Di sini kalau di PPT-nya dibilang bahwa does not materially participate, tidak secara material ikut berpartisipasi. Dia tidak membuat sendiri perusahaan di sana. Dia hanya naruh saja saham, selesai. Pas pada saat ada pembagian dividen dia ikut EUPS-nya. Makanya disebut sebagai tidak berpartisipasi secara material di suatu perusahaan, suatu kepemilikan saham, suatu usaha, ya. Sehingga ini tadi dividen dan instrumen utang atau debt instrument. Dividen dan bunga sebenarnya dia secara spesifik sudah diatur dalam P3B dan dia bisa mungkin berbeda dengan pengertian yang ada terdapat dalam ketentuan domestik. Namun demikian, khusus untuk dividen dalam P3B ini diatur. Kalau ternyata dividen itu diatur berbeda dalam ketentuan domestik, bisa dipakai dalam ketentuan domestik tersebut. Apa kemudian disebut dengan dividen? Kemarin mungkin sudah sempat saya jelaskan, ya pada intinya dividen adalah imbal hasil atas kepemilikan saham dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk shareholder, bisa dalam bentuk mungkin di sini yang lebih jelasnya mungkin joint atau mungkin mining shares, founders shares. Founders shares itu kayak kepemilikan saham pendiri, ya. Sedangkan bunga di artikel 11 P3B mendefinisikan cukup jelas. Pokoknya penghasilan dari semua tagihan utang itu dianggap sebagai interest. Kecuali yang terakhir yaitu denda. Denda atas keterlambatan pembayaran tidak diperlakukan sebagai bunga. Dia masuknya ke dalam other income. Bukan masuk dalam penghasilan interest yang masuk dalam klausul pasal 11 di P3B. Gitu ya. Jadi misalnya harusnya dia bayarnya tanggal 10, ternyata dibayar tanggal 11 dan sesuai dengan perjanjian hutang piutangnya ternyata mungkin kalau terlambat 1 hari 1 per mil atau sebagainya, dan atas penghasilan dibayarkan tersebut bukan masuk ke dalam penghasilan bunga yang tercover dalam pasal 11, tapi dia masuk ke dalam other income. Other income ada ketentuan khususnya di P3B, gitu ya. Nah, para expert itu sebenarnya mengkritisi perlakuan perpajakan terhadap dividen dan bunga. Kenapa? Ada mismatch katanya. Mismatch-nya itu pertama karena dividen dan bunga diperlakukannya sebagai
penghasilan yang seolah-olah kayak final gitu. Seolah-olah final ya kalau menurut domestik gitu. Kenapa? Ciri-cirinya dari apa? Pertama, dia dari gross amount, dari nilai dari pembayaran kotor ibu, tidak ada biaya-biaya lagi, tidak ada biaya-biaya yang terkait dengan itu. Dan dia biasa dikenakan tarifnya rendah. Contohnya misalnya PP 23 terkait dengan UMKM, itu kan dari sales. Dia dikenakan 0,5% saja. Makanya kemudian tadi untuk yang dividen dan interest ini dianggapnya kayak mismatch. Kenapa? Karena ternyata meskipun dia diimpose dari gross amount, ternyata di akhir tahun dia harus ada koreksi, harus ada penyesuaian, harus ada apa ya, diperhitungkan kembali dalam annual assessment, dalam SPT tahunannya masing-masing, harus dikoreksi kembali. Padahal pemotongan pajaknya dia berada di gross, gitu. Makanya dianggap sebagai mismatch. Namun demikian, kenapa meskipun mismatch, tapi tetap dipertahankan? Argumennya adalah agak susah nanti kalau misalnya tiap memegang saham atau tiap kreditor yang memperoleh penghasilan dari bunga, atau tadi pemegang saham yang memperoleh luar negeri ya, pemegang saham luar negeri yang memperoleh dividen dari Indonesia misalnya, dia harus melaporkan biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut. Misalnya mungkin untuk bisa menanamkan modalnya di PTA di Indonesia misalnya, dia harus minjam uang nih di bank. Misalnya 100 miliar dia minjam uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli saham PTA. Nah, kan karena dia minjem di bank, kan ada biaya bunga tuh. Terkait daripada penghasilan ala dividen, biayanya apa? Biayanya adalah biaya bunga yang dibayarkan kepada bank. Kalau dia net, berarti dari dividen tersebut dikurangi dulu biaya bunga, ketemulah net income-nya. Net income-nya itulah, pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih itu yang kemudian dikalikan tarif. Nah, kalau sudah net, biasanya tarif yang diterapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang gross amount, jumlah yang kotor tadi. Tapi ternyata akan terjadi kesulitan di administrasi perpajakan. Tax administration itu kan berat gitu. Kalau seluruh pemegang saham yang dibayarkan dividennya, atau kreditor yang dibayarkan bunganya, dia harus melampirkan misalnya biaya-biaya yang terkait langsung dengan penghasilan tersebut. Maka kemudian tetap negara-negara di dunia terkait dengan tax treatment terkait dengan dividen dan interest ini, dia withhold dengan tarif rendah dari gross, seperti itu. Walaupun tadi ada kritisi mismatch gitu ya. Terus bagaimana kemudian pemajakan atas bunga dan dividen melalui P3B? Yang pertama, model OECD. Model OECD ini di negara domisili, klausulnya itu ada yang di bold adalah may be tax. Artinya apa? Bisa ya, dapat dipajaki. Maybe ya, maybe no. Terserah. Kalau mau dipajaki di negara domisili dari investornya, monggo. Kalau tidak, juga nggak apa-apa. Contohnya bagaimana? Singapura. Kalau Singapura itu kan menganut sistemnya territorial state, territory taxation system. Artinya apa? Yang dipajaki di negara Singapura adalah penghasilan yang berasal dari Singapura. Adapun penghasilan yang dari luar Singapura tidak dipajaki di Singapura. Nah, on the contrary, Indonesia menerapkan worldwide tax system. Kalau di SPT tahunan, kalian sudah belajar SPT tahunan PPh Badan, kita mengenal ada penghasilan dari dalam negeri, dari pekerjaan.
Kalau orang pribadi, sorry. Kalau bisnis berarti penghasilan dari dalam negeri, dari usaha ya, kegiatan usaha. Terus terakhirnya adalah penghasilan dari luar negeri. Itu tandanya bahwa Indonesia menganut sistem worldwide. Nah, kalau Singapura tadi saya bilang dia menganut sistem teritori. Jadi karena di P3B OECD model ini juga bilang may be tax, dia berarti tidak menerapkan pemajakan di sana. Nah, bagaimana dengan negara sumber penghasilannya? Nah, negara sumber penghasilan, dia juga ada klausulnya may also be tax. Bisa dapat dipajaki, namanya dapat, bisa ya, bisa tidak. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Terutama dividen. Nah, dividen ini dia kan banyak dikritisi sebagai double taxation. Gitu kan? Ada potensi double tax. Kenapa? Karena dividen kan dia ngambilnya dari earning after earning after tax kan, EAT kalau di accounting. Artinya apa? Atas jumlah yang sama, jumlah total yang sama telah dipajaki sebelumnya. Earning before tax dikurangi pajak, ketemulah earning after tax. Earning after tax kemudian dibagikan ke pemegang saham. Padahal jumlah ini sudah pernah dipajaki. Tuh. Makanya ada beberapa negara yang tidak mengenakan pajak terhadap dividen. Tapi Indonesia mengenakan. Nah, kalau menggunakan OECD model, di sini ditentukan kalau ternyata penerimanya adalah beneficiary owner-nya adalah residen dari negara lain itu maksudnya yang contracting state ya, yang ada P3B dengan kita, ternyata dibatasi pengenaannya itu bisa maksimal adalah not exceed ya 5% kalau ternyata ada kepemilikan saham langsung gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan saham langsung? Minimal 25% kepemilikan. Maka ditetapkan shall not exceed. Mungkin akan berbeda kalau kalian jago bahasa Inggris. Shall kalau di pengertian itu kan apa? Kalau bahasa sehari-hari itu kalau shall itu sebenarnya netral bahasanya. Shall we go? Artinya kita bisa pergi nggak? Kalau misalnya no, I'm not ready, berarti kan belum saatnya berangkat. Nah, kalau shall dalam pengertian bahasa hukum, dia sudah sangat ultimate. Dia lebih tinggi dari must. Shall itu dia lebih binding, lebih obligate. Shall not exceed artinya tidak boleh lebih. Bukan lagi boleh, bukan lagi shall. Shall itu kan kalau should ya. Kalau shall itu kan artinya kayak seolah-olah kayak menganjurkan, menyarankan, shall, should. Tapi kalau kita ketemu dalam bahasa yang formal, legal formal, kalau sudah ketemu shall artinya wajib. Wajib tidak boleh melebihi dari tadi 5%. Atau yang B, kalau di luar dari yang tadi itu kurang dari 25%, dikenakan maksimal adalah 15%. Dikenakan maksimal 15%. Kalau kurang, boleh, silakan. Kalau kurang, monggo, 5%. Artinya kalau misalnya mau dirata-ratain, boleh. Kalau misalnya udahlah daripada susah-susah ada 2 tarif, langsung saja. Tapi paling banyak adalah 5% berarti. Kenapa? Karena yang pertama, yang A ini, dia tidak boleh melebihi 5%. Kalau kita menerapkan yang pertama 3%, yang B ini 10%, silakan. Tapi tidak boleh disamaratakan 10% semua, karena yang A ini nggak boleh melebihi 5%. Kalau mau disamakan ya udah maksimal 5% semua. Boleh, monggo. Berarti yang ini 5%, yang ini 5%. Tapi kalaupun dikenakan tarif berbeda, maksimalnya ada. Shall not exceed. Untuk yang kepemilikan langsung 20%, dia 5%. Untuk yang di luar kepemilikan langsung 15%. Bagaimana dengan UN model? Kurang lebih sama, yang berbeda adalah dia tidak lagi ditentukan persentasenya.
persentasenya itu leave it blank, kosongkan. Ini adalah ruang bagi negara-negara yang menerapkan UN model untuk melakukan negosiasi. Bilateral P3B itu kan bilateral agreement antara dua negara. Terserah dong maunya berapa. Misalnya maunya shall not exceed 7%. Yang B-nya shall not exceed 21%. Terserah. Sementara kalau yang OECD model dia tidak boleh lagi karena dengan Anda menerapkan OECD model, dia sudah ditentukan bahwa ini 5%, yang ini adalah 15%. Tapi kalau yang UN model terserah. Kalau mau ditetapkan maksimal 7% gitu, monggo. Nah, nanti perkara domestiknya mungkin menetapkan 5% di luar masalah itu. Yang penting perjanjiannya adalah P3B ini sudah mengatur bahwa boleh dipajaki maksimal 7%. Kalau ternyata domestiknya mau memberikan insentif, misalnya memberikan stimulus untuk bisa biar banyak penanaman modal masuk ke Indonesia, silakan kalau mau diterapkan 5%. Tapi yang penting P3B-nya diatur. Dan ini berdasarkan negosiasi. Jadi yang berbeda adalah persentasenya. Persentasenya untuk yang UN model tidak ada nilainya. Nilainya leave it blank. Nanti mungkin akan berbeda antara Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Thailand. Gitu. Karena ini tergantung dari negosiasi melalui bilateral. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sampai dividen. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti itu kalau pakai UN model, semisal di Indonesia itu tarifnya 5%, lalu di kesepakatannya 7%. Berarti di Indonesia dipotongnya tetap 5%, tapi dikreditin di sananya 7%. Kalau di sana ya 5% dong. Kan yang jelas-jelas diatur, yang jelas-jelas dipotong 5%. Salahnya Indonesia, kenapa nggak membajaki 7%? Padahal sudah dikasih ruang kan. Nah, kalau ternyata kemudian negara domisilinya dia misalnya menetapkan untuk dividen ini 10% misalnya, maka sisanya ya berarti menjadi haknya negara domisili. Ya 5% tadi, bukan 7%. Karena ya Indonesia kenapa nggak mau? Kan kita udah kasih ruang kok mau 7%. Gitu. Kecuali ada nanti tax sparing. Kalau ada tax sparing berarti yang diakui adalah yang 7% tadi. Karena berarti 7%, yang 2% ini dianggap sebagai interest. Gitu ya. Dianggap sebagai, interest dianggap sebagai insentif, dianggap sebagai insentif gitu. Jadi 2% ini dianggap oke diakui karena insentif. Tapi harus ada tax sparing. Tax sparing itu nggak semuanya ada itu. Setahu saya dividen itu yang saya lihat dividen sama P3B antara Indonesia sama Australia. Itu ada. Gitu ya. Oke? Gitu ya? Terima kasih, Pak. Mulai? Mulai? Nggak ada? Nggak ada bunga. Bunga kurang lebihnya sama dengan dividen tadi. Dia juga may untuk yang negara domisilinya may be tax, maybe not ya. Kan may tadi. Nah, negara sumber juga sama, cuma bedanya tadi karena dividen ada kepemilikan, kalau ini langsung. Nah, OECD model dia langsung ditetapkan shall not exceed 10% of the gross amount. Untuk yang OECD model. Dan UN, nah sama kayak tadi, leave it blank. Shall not exceed blank percent. Ini yang kemudian subject to discussion, subject to negotiation between Indonesia and contracting state, other state. Gitu ya. Karena sifatnya adalah bilateral, maka ya tergantung dari kesepakatannya. Kesepakatannya berapa. Gitu ya. Sum up-nya sebenarnya kayak gini, bahwa
terkait dengan pembajakan dividen dan bunga, dia hak pemajakan negara domisili dia tidak langsung atau tidak eksklusif. Dalam artian tergantung diserahkan kepada domestik masing-masing. Kalau tadi saya contohkan Singapura dia menganut sistem territorial tax system, di mana penghasilan yang dilaporkan di Singapura hanya yang diperoleh dari dalam negeri atau negara Singapura, maka atas kedua tadi itu tidak ada pemajakan di sana. Yang kedua, hak pemajakan untuk negara sumber penghasilan ternyata dibatasi. Baik UN model maupun OECD model ada semangat pembatasan, gitu ya. Tidak serta-merta diserahkan kepada domestik, angkanya tertentu terserah saya gitu. Nah, di sini dibatasi. Batasnya apa? Batas atas ternyata. Kalau OECD model sudah dijelaskan bahwa itu untuk dividen 5 dan 15%, sementara buat bunga 10%. OECD model. Kalau UN model, walaupun tidak ada angkanya, tapi sudah ada semangat pembatasan. Nah, bagaimana angkanya? Ya, terserah dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena ini bilateral, dia tidak masalah. Indonesia sama Singapura beda, Indonesia sama Filipina beda, Indonesia sama Thailand beda. Itu kan karena kesepakatan masing-masing. Masing-masing pastinya ada mutual interest, ada kepentingan masing-masing. Kenapa kemudian ketemu angka segitu, ya? Terus P3B tidak mengatur saat terutang pajak, dia hanya mengatur paid gitu. Jadi konsepnya adalah kapan sih gitu. Misalnya kayak pembayaran dividen. Kalau kalian dulu pernah belajar accounting principle pada saat pembayaran dividen, tidak mesti bahwa saat pembayaran dividen itu bersamaan dengan saat deklarasi. Itu kan, betul. Di awal ketika misalnya deklarasi mungkin di bulan Desember, kita harus mengakui dividen declare. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah dividen paid, di debitnya. Kreditnya apa? Dividen payable, betul? Utang dividen. Nah, ketika mungkin bulan Januari atau bulan Februari atau bulan Maret dilakukan pembayaran, dibalikan jurnalnya, dividen payable, debit kreditnya cash, itu kan? Nah, kalau di kita saat terutangnya bukan yang kedua, karena kedua esensinya dia bukan pembayaran dividen, dia ada pembayaran utang, betul? Dia pembayaran utang, pembayaran dividen kapan? Pertama tadi dividen, kontra akunnya adalah dividen payable, itulah saat terutangnya. Sementara yang kedua, yang di bulan Februari tadi misalnya, itu pada esensinya bukan pembayaran dividen, tapi pembayaran utang. Utang perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen payable. Gitu ya. Nah, ini mungkin akan berbeda negara-negara lain. Makanya kemudian P3B tidak mengatur saat terutang pajak. Pokoknya saat terutang pajak diserahkan kepada domestiknya. Di kita kebetulan adalah yang pertama tadi, pada saat objeknya timbul. Kan saat terutang pajak itu bisa pada saat pembayaran atau pada saat pembayaran pada saat siap dibayarkan, pada saat siap dibayarkan. Nah, siap dibayarkan itu juga atau pada saat timbulnya objek pajak. Seperti itu ya. Makanya di sini yang di sum up yang terakhir adalah P3B sendiri tidak mengatur saat terutangnya pajak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian ternyata kalau terhadap pembayaran dividen dan bunga ini ternyata terkait dengan BUT yang ada di negara tersebut. Sehingga bisa dikenakan atau diterapkan effectively connected. Gitu ya. Effectively connected. Kalau memang bisa bisa ditemukan bukti bahwa ini adalah effectively connected, maka
artikel 10 dan artikel 11 tadi tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah artikel 7 atau business profit. Gitu. Sepanjang memang sudah bisa dibuktikan bahwa ternyata pembayaran terkait dengan effectively connected dengan BUT yang ada di sini, maka atas pembayaran tersebut bukan lagi berlaku artikel 10 dan artikel 11. Artikel 10 buat dividen, artikel 11 buat bunga. Yang berlaku adalah dia masuk ke dalam business profit, masuk ke dalam laporan keuangan maksudnya. Laporan keuangan lebih untung mana sih sebenarnya? Lebih untung dengan menggunakan business profit. Sebenarnya so-so sih. Kalau dia masih rugi misalnya, bisa masuk ke situ, bisa diserap sebenarnya. Tapi kalau dia lagi untung, untungnya besar. Kan? Dikenakan tarif 22% kalau di Indonesia. Sementara kalau tadi cuma berapa? Misalnya dividen, dia cuma kena 15% maksimal kan? Atau bunga dikenakan maksimal 10%. Sementara kalau masuk ke dalam business profit, dia bisa dikenakan langsung 22%. Seperti itu. Nah ini kalau, tapi di pasal 10 ayat 3-nya ini, dia ternyata masuknya ke dalam effectively connected. Ini untuk dividen ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada? Lanjut dulu ya. Terakhir mungkin ini. Beneficial owner. BO ini sebenarnya dalam P3B baik model UN maupun model OECD sebenarnya tidak didefinisikan lebih lanjut gitu ya. Walaupun sudah ada penerapannya sejak tahun 1977 ya, ada convention-nya ya 1977. Namun ternyata tidak didefinisikan lebih lanjut dalam P3B, model UN maupun model OECD. Namun ada beberapa artikel dan juga pendapat atau komentar dari OECD, apa sih yang dimaksud dengan beneficial owner? Intinya sebenarnya beneficial owner itu pihak yang menerima manfaat akhir gitu. Dia bukan ada yang disebut sebagai agent atau pass-through. Kalau seperti itu sebenarnya dia bukan beneficial owner. Kalau kalian masih ingat, ada case dari kelas ini yang terkait dengan waktu itu perusahaan apa saya lupa, Indosat ya, masih ingat nggak? Dia melakukan peminjaman gitu ya, tapi melalui conduit, melalui perusahaan lain yang dia sebenarnya anak perusahaannya dia. Anak perusahaannya, saya lupa, perusahaan Indosat kalau salah ya, BUMN di Belanda. Singkat nggak kelompoknya siapa tuh? Si perusahaan yang ada di Belanda itu kan dia crowdfunding, dia mengeluarkan kayak surat utang lah di sana, surat utang di Belanda. Kemudian hasilnya dipinjamkan ke perusahaan yang ada di Indonesia, si Indosat tadi, let's say Indosat, saya ingatnya salah satu BUMN, saya lupa. Saya ingatnya mungkin di Indosat ya. Atau PLN ya, saya lupa. Dan kemudian PLN membayarkan bunga, atau Indosat tadi membayarkan bunga ke perusahaan Belanda tadi. Dipotonglah PPh pasal 26 atas dengan P3B. Kalau bunga berarti tadi 10% gitu ya. Nah, kalau salah di situ case-nya sebenarnya beneficial owner sendiri bukan si perusahaan yang di sana, bukan perusahaan yang ada di Belanda. Gitu. Atas peminjaman itu sebenarnya beneficial owner-nya peminjaman utang itu sebenarnya beneficial owner-nya adalah perusahaan yang ada di Indonesia, PT Indonesia tadi, PT Indosat. Kalau seperti itu kan melanggar sebenarnya. Hanya pass-through sebenarnya ya. Ada investor dari Belanda sebenarnya bisa langsung membayarkan atau membeli surat
surat utang dari PT Indosat tadi, corporate bond-nya itu, terus kemudian si Indosat tadi langsung membayarkan bunganya ke perusahaan yang ada di Belanda. Bisa seperti itu kan, tapi ternyata ditempuh pass-through, ditempuhnya itu dia melalui bikin dulu di sana kemudian apa namanya, ada crowdfunding, dia ada mengumpulkan apa namanya dana di sana, kemudian dana itu dipinjamkan ke Indonesia seperti itu. Tapi karena memang ada beberapa permasalahan, kasus tersebut sepertinya tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, kalau menurut komentar artikel 10 OECD, apa sih yang dimaksud sebagai BO? BO sendiri bukanlah badan atau orang yang bertindak sebagai agent, nomini, atau hanya bertindak sebagai conduit, perantara. BO tidak boleh ditafsirkan secara sempit, tapi harus dipahami bahwa sebenarnya P3B sendiri dia tujuannya adalah pertama untuk penghindaran pengenaan pajak berganda serta untuk pencegahan pengelakan pajak, sehingga sebenarnya yang dilihat adalah esensinya gitu. Esensinya dia mau melakukan tax avoidance atau bukan gitu. Harusnya seperti itu. Tapi memang untuk bisa mencapai pembuktian seperti itu, nah itulah perlu kita harus mendalami case-nya lebih detail gitu. Makanya mungkin tidak bisa mudah bahwa oh beneficial owner-nya adalah PT ini, bukan PT ini. Seperti itu. Ini agent, nomini, dan perusahaan conduit apa sih? Silakan kalian baca saja. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan lagi? Selesai. Sebenarnya singkat. Harusnya dengan royalti biar lebih banyak, tapi ternyata cuma sampai bunga doang ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Juan. Untuk yang BO-BO itu, Pak, andaikan dia tidak diatur di dalam P3B, boleh tidak aturan domestik yang mengambil alihnya, Pak? P3B dia kan bisa mengoverrule ya. Dia bisa mengoverrule aturan domestik. Kayak yang SEP aja kan tidak bisa diterapkan signifikan atau economic presence sepanjang P3B tidak mengatur. Sama halnya, Mas. Kalau dia tidak diatur beneficial owner di P3B tersebut mau nggak mau, Mas, nggak bisa. Jadi sampai kapan pun nggak bisa. Gitu. Oh iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Yang terkait dengan yang dividen yang diterima BUT tadi, Pak. Nah. Itu maksudnya yang hubungan efektif itu Connected ya. seperti ya, hubungan efektif itu maksudnya kalau misalkan BUT-nya yang beli saham sendiri apa atau gimana, Pak? Kalau BUT yang beli saham sendiri ya pastinya itu penghasilan operasinya dia. Tapi dia ada BUT di Indonesia gitu ya. Terus ternyata perusahaan yang ada di luar negerinya dia beli saham di Indonesia juga. Kurang lebih sama nih. Sebenarnya bisa melalui BUT, tapi kenapa langsung dia pass through? Dia menggunakan langsung dari perusahaan di luar negerinya beli saham di sini. Gitu. Atas penghasilan dividen ini harusnya dipotong PPh, harusnya dipotong menggunakan artikel 10 tadi kan. Tapi kalau kita bisa mematch bahwa oh ini harusnya ada effectively connected. Jadi tidak lagi dipotong dengan menggunakan artikel 10. Dia langsung masuk ke dalam bisnis profitnya di BUT. Dihitung di situ. Di situ dihitung. Kan bisa pengenaannya besar. Betul kan? Pengenaannya bisa lebih besar. Itu, Mas. Kalau boleh tahu, Pak, hubungan efektif ini seperti apa ya, Pak? Soalnya kan rata-rata kan BUT di Indonesia pasti ada hubungan efektifnya dengan perusahaan luar. Hubungan efektif itu apa ya? Kalau yang
atribusi, terus kalau yang associated itu yang seolah-olah sama. Kalau hubungan efektif itu sebenarnya gini, dia membeli saham di situ, tapi sebenarnya ada kepentingan BUT gitu, ada kepentingan BUT di situ, sehingga kemudian ada manfaat yang diperoleh BUT dengan ada kepemilikan saham dari perusahaan induknya gitu sebenarnya. Jika bisa mengontrol misalnya atau dan sebagainya, effectively connected. Cuma memang untuk yang ketiga ini yang effectively connected ini memang agak sulit kita pembuktiannya gitu, karena yang disebut sebagai effectively connected itu apa sih? Kalau yang kedua yang asas yang kalau penjualan mirip-mirip, itu mungkin bisa kita lebih mudah. Tapi kalau yang effectively connected agak susah pembuktiannya, tapi itu ada gitu Mas. Kalau nggak ada case ini saya agak susah, saya belum menyiapkan case yang realnya gitu, jadi saya nggak bisa lebih mengelaborasi gitu Mas. Mungkin nanti berikutnya Mas saya itu kan contohnya ya. Oh iya Terus Pak, terima kasih. Saya agak ini, kan kita udah tahu nih kayak misalnya contohnya Belanda ya, kita nggak mendapatkan manfaat dari yang beneficial owner tadi itu karena tidak ada. Terus pertanyaan kenapa kita nggak negosiasi ya? Kenapa kita nggak mau merubah itu gitu? Kira-kira kenapa? Kenapa kan udah kita tahu kita ada celah tuh di situ gitu loh. Dan celah itu dimanfaatkan oleh wajib pajak yang kurang baik lah attitude-nya itu ya. Tapi kenapa kita nggak mau merubah itu? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Bargaining power-nya mungkin. Silakan. Kenapa, Juan? Mungkin kekuatan negosiasinya nggak ada kali. Kekuatan negosiasinya nggak ada. Sekarang sudah strong kita. Ya karena itu sih sebenarnya. Benar mungkin ada salah satunya kekuatan kita, bargaining power-nya. Tapi yang lebih penting adalah ingat P3B itu kan bilateral kan? Bilateral agreement. Negara Indonesia memiliki perjanjian negara lain itu. Sampai kapanpun, kalau Indonesia kepingin misalnya ngerubah, tapi negara lain nggak ngerubah, nggak akan kejadian gitu. Kita minta bolak-balik, kita minta renegosiasi itu. Tapi kalau negara lain nggak mau, gimana? Nggak mau gitu, nggak mau. Simply kalau misalnya saya menolak renegosiasi, udah selesai. Pilihan kita cuma satu, cuma dua, bukan cuma satu. Tetap jalan atau terminasi, gitu. Nggak bisa kita secara sepihak merubah sendiri isi perjanjian, nggak bisa. Gitu. Opsinya cuma dua, tetap lanjut atau terminasi. Nah, kalau terminasi pastinya konsekuensinya kan besar gitu. Mungkin exposure ekonomi kita akan segera terhambat gitu kan. Investor dari negara tersebut mungkin wah ini gimana nih P3B antara Indonesia sama negara saya kok udah determinasi sepihak nih. Itu menjadi gesture juga sebenarnya. Jangan-jangan nanti perlindungan hukum saya di sana atas investasi saya mengkhawatirkan nih jangan-jangan nanti diambil alih oleh pemerintah. Ini P3B aja determinasi gitu kan. Apakah kita berani ngambil konsekuensi seperti itu? Ya silakan kalau mau gitu. Jadi kita offering misalnya ke Belanda. Kita tahu banyak yang tidak menguntungkan. Ya udah renegosiasi atau saya batalkan. Kalau kita bisa siap seperti itu bagus gitu. Cuma so far yang saya tahu yaitu kita bolak-balik minta ketemu untuk renegosiasi. Beberapa ada berhasil kayak Singapura kan. Kita baru renegosiasi itu. Kita udah minta lama sebenarnya.
seingat saya pembahasannya itu sudah dimulai sejak tahun 2013. Baru tahun kemarin kan ditandatangani. 6 tahun untuk bisa bolak-balik. Itulah. Tapi memang harus dimulai. Kita di kami di peneliti, menurut kita sekarang ya, kalau dulu mungkin kita tidak merasa itu merugikan, karena kan dulu bargaining power kita, terutama yang lama-lama ya, P3B yang lama-lama, yang zaman-zaman jadul, yang zaman-zaman kita masih negara berkembang lagi, mulai dari negara least develop, pastinya bargaining power kita rendah gitu kan. Nah sekarang kan kita sudah beda nih, kita kan sudah masuk ke dalam negara berkembang kan, middle income lah ya, negara dengan penghasilan menengah gitu. Harusnya sih power kita sudah lebih tinggi gitu. Nah kita mulai meneliti mana nih sekarang yang menurut kita sudah tidak lagi relevan, sudah tidak lagi sudah lagi menguntungkan. Kita coba untuk propose renegosiasi ulang. Kemarin sudah berhasil itu. Ada beberapa yang kita memang sedang upayakan untuk renegosiasi. Ya, ada yang bertanya kan? Selesai kuliah kita sebenarnya. Walaupun nggak di absen ya. Maaf kemarin. Saya cuma beban moral saja. Kalau saya dengan kuliah seperti itu, saya anggap sudah selesai kewajiban saya kemarin itu. Saya cuma nggak enak gitu. Jadi nggak serak di saya gitu. Walaupun secara presensi sudah saya laporkan kemarin. Jadi nggak masalah di presensi. Cuma kan saya yang di moral saya nggak serak aja gitu. Kok cuma kayak gitu. Cuma tinggal presensi, sebentar atau out lagi. Karena kemarin lagi itu sih saya bilang lagi overwhelmnya dengan bolak-balik saya kan beberapa kali makanya ngecek handphone terus gitu, karena ada permintaan untuk bahan rapin tas nggak selesai itu, makanya gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah kita akhiri saja. Ada yang bertanya kan nggak? Izin bertanya Pak. Kan Samara. Terkait beneficial owner. Nah, beneficial owner ini ditentukan secara otomatis setiap mau dilakukan pemotongan, atau baru ditentukan misal kalau ada kecurigaan terkait tax avoidance, Pak. Jadi baru diajukan pemeriksaan untuk nentuin apakah beneficial owner ini sama atau enggak sama penerima dividen atau bunga. Pasti kecurigaan. Indikasi awal. Kalau yang pertama kali dilakukan adalah dia menunjukkan SKD, surat keterangan domisili gitu kan. Bahwa saya residen negara ini. Tapi residen negara ini belum tentu ternyata beneficial owner, ya di data. Enggak. Kalau kita nggak ada data, ya sudah sesuai dengan SKD itu dia dianggap sebagai beneficial owner. Pastinya data. Dan ya itu data itu yang kadang-kadang kita susah, gitu. Kadang-kadang kita susah didapat. Berarti default awalnya kalau misalnya ada SKD ditentukan sebagai beneficial owner dulu Pak ya, kecuali ada kecurigaan. Ya betul. Yang jadi masalah gini, kalian tahu pemerintah sekarang kan lagi butuh uang ya, pembiayaan. Kita udah lama dari tahun 2008 itu kita menerbitkan namanya surat SBN, surat berharga negara ya, surat utang negara yang diterbitkan di luar negeri. Perlakuan perpajakannya bagaimana? Di Undang-Undang PPH sebenarnya pasal 32B di situ diatur bahwa itu dibebaskan, pajaknya kita bebaskan. Kenapa? Kita butuhkan untuk dibebaskan dengan harapan nanti mereka tidak mengharapkan atau yield-nya atau interest-nya itu tinggi-tinggi, kuponnya itu. Jadi berbeda nih. Kalau SBN yang diterbitkan di dalam negeri, pemerintah sudah langsung menetapkan. Pemerintah akan menerbitkan SUN atau SBN retail atau sukuk retail
apa namanya, pembayaran ininya imbal hasilnya misalnya 5% atau 8%. Seperti itu kan kalau kalian ada yang pernah beli. Nah, kalau di luar negeri, mereka sistemnya adalah kita sistemnya lelang. Kita menerbitkan misalnya 10 triliun di Eropa. Silakan lakukan close bid namanya, penawaran tertutup. Imbal hasilnya berapa sih? Berapa persen dari utang? Misalnya kita tenornya itu yang 10 tahun misalnya. Itu diseleksi. Makanya kemudian kalau kalian baca-baca berita, oh surat utang kita oversubscribe, banyak yang peminatnya. Oh, tapi belum tentu dengan kita langsung bergembira dengan banyak peminatnya. Ada pernah satu case bahkan Bu Menteri memutuskan tidak mau mengambil. Kenapa? Mereka menawarkan meminta bunganya ketinggian. Udahlah biarin, gak usah diambil aja. Oversubscribe memang, misalnya dihitungkan 10T, ternyata peminatnya sampai 15T. Gitu. Saya cuma ngasih 10T, tapi banyak penawaran pada mau ngasih uang 15T. Gitu. Tapi lihat dulu, Anda itu minta bunganya berapa. Nah, yang pastinya kita akan urut kacang kan. Urut kacangnya mana nih ya? Bunganya mintanya paling rendah. Misalnya mintanya 5%. Oh, udah masuk dulu, dapat 3T. Sisa tinggal berapa? 7 triliun lagi. Terus yang lowest bidder berikutnya misalnya mintanya 7%. Masuk lagi, total seperti itu kan. Nah, ternyata komponen pajak itu mereka perhatikan. Interest nih ya. Kan interest itu ditetapkan 10% misalnya, atau P3B-nya 20%. Sorry, PPh pasal 26 20%. Atau kalau ada P3B berarti maksimal 10% ya. Ternyata investor-investor asing itu cenderung mereka itu kayak menggross up gitu. Waduh, saya kan misalnya saya IRR saya segini nih. Saya mestinya minta kalau saya mau IRR saya 5%, dengan nanti ternyata netnya tidak 5%, karena 5% bunga dikurangi 10% dari 5% nanti berapa? 10% dari 5%, 0,05 ya. Berarti yang saya terima netnya adalah 4,95. Sorry, 10%. 4,95 ya. Itu. Makanya kalau saya kemudian mau yield-nya adalah 5%, saya minta ke negara Indonesia tidak mau 5%. 5,5% atau 6% bahkan. Mungkin angkanya nggak akan eksak 5% ya, tapi nggak akan dia mau minta 5%. Karena dia tahu kalau cuma 5%, pasti akan dipotong PPh sebesar 20%, kalau 26 PPh pasal 26, atau P3B 10% gitu kan. Jadi 5% bunganya, misalnya tadi dia ininya 100 juta kan. Pokoknya 100 juta, terus bunganya 5%, berapa 5%? Berarti kan 50 juta. Gitu kan. Tapi dia tidak akan terima 50 juta. 50 juta harus dipotong pajak dulu yang dipotong langsung oleh Indonesia. Sebesar, taruhlah 10% yang gampang. Berarti dia hanya terima dari 50 juta dikurangi 10 lagi berarti yang diterima hanya 45 juta. Padahal saya pengennya dapatnya 50 juta. Bagaimana caranya? Yield-nya kemudian saya minta lebih. Saya minta 6%. Kalau 6% berarti kalau dari pokoknya 100 juta berarti kan sekarang saya 6% itu berarti 6% itu 6 juta ya, sorry. 6 juta dikurangi PPh-nya, oh berarti masih saya lebih tinggi daripada 5%. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata yang beli itu ternyata beneficial owner-nya ternyata orang Indonesia? Kenapa mau seperti itu? Kalau dia beli SBN falas SBN yang ada di Indonesia, berapa dia kena pajaknya? Berapa untuk bunga? Bunga dalam negeri. PPh pasal 23.
Berapa? Berapa? 15%, Pak. 15% kan? Nah, 15%. Dan itu masuk dalam laporan SPT kan? Dia nggak final, betul? Betul, Pak. Hanya kredit pajak doang gitu. Jadi mungkin bisa dikenakan 22% jadinya total, betul? Nah, bagaimana kalau dia menggunakan shell company? Shell company ada di luar, gitu. Shell company. Di sana kemudian dia dibebaskan karena apa namanya? Dia bisa perusahaan itu bisa menunjukkan SKD bahwa dia berlokasi di luar negeri. Berlokasi di luar negeri. Oke. Terus apakah stay di sana? Tetap. Itu yang terjadi sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan di luar negeri tidak ada lagi pembayaran, tidak ada pembayaran dividen ke Indonesia. Maka kemudian diatasi dengan apa namanya CFC rule gitu ya. CFC rule. Ini kenapa kok ada perusahaan yang sama sekali tidak pernah membagikan dividen? Ada tendensi seperti itu karena tetap ini cuma masalah hitung-hitungan ya. Kalau masalah uangnya masuk ke Indonesia, mungkin masuk lagi, tapi apakah dilaporkan? Itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari konsep beneficial owner, dia bisa kan membeli langsung dari SBN Falas, SBN yang ada di Indonesia. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih SBN Falas yang ada di luar negeri, which is dibebaskan PPh-nya. Habis itu uangnya tetap di sana. Uang secara nominalnya tetap ada di luar negeri. Uang secara realnya mungkin masuk ke Indonesia. Akibatnya apa? Ada potensi tax avoidance. Potensi tax avoidance. Kalau seperti itu, kita bisa dapat seperti itu, kita bisa tetapkan sebenarnya beneficial owner-nya bukan dari, bahkan kalau seperti itu langsung kita masuk ke dalam, tidak lagi P3B berarti. Langsung domestic regulation. Kenapa? Loh yang ternyata yang beli SBN Falasnya orang Indonesia kok. Harusnya dipotong PP pasal 23. Dan dia harus laporkan dalam SPT tahunannya. Gitu. Oke? Ada lagi yang menanyakan? Kalau nggak ada, ya singkat pertemuan kita kali ini ya. Next time mungkin masih ada 2 kali pertemuan ya. Sebelum nanti kita kalian ujian lagi ya UAS. Mungkin pesan saya terkait dengan UAS diperhatikan kembali mungkin masalah pengiriman soalnya, dari pengiriman lembar jawaban dipastikan. Terus mohon tulisannya yang terbaca oleh saya gitu. Ada yang memang yang bagus gitu. Saya bisa langsung melihat ini langsung karena kan ini tidak lagi pakai hard copy ya. Saya harus pakai laptop saya lihat aduh ini apa tulisannya gitu. Kadang-kadang that's okay tapi ya itulah challenging ya. Apa namanya karena tulisan orang saya tidak bisa mendikte kamu tulisnya harus seperti ini ya seperti itu ya. Cuma ada yang langsung terbaca memang clear gitu. Tapi ada yang it takes time for me to understand, oh ini ternyata huruf A gitu, oh ini ternyata huruf L-nya itu kayak gini gitu. Itu saya menarik untuk dipelajari sebentar. Mungkin bisa dicoba gitu kalau lebih bagus gitu. Terus juga di foto yang clear gitu yang bagus. Kalau ada scan lebih bagus lagi, punya scanner lebih bagus lagi karena scanner pastinya hasil lebih bagus ya dibandingkan dengan foto atau pakai cam scanner gitu. Kalau cam scanner itu kadang-kadang jadinya skewed, miring gitu ya. Tapi kalau pakai scanner pastinya jadi flat ya. Tapi ya oke sepanjang memang bisa kelihatan, tidak blur di saya, ya saya sih so far nggak masalah gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri saja ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, silakan PSC atau ketua kelas bisa menyiapkan kembali